Belakangan lagi rame nih soal tagar kabur aja dulu di sosial media. Spill nada tutorial nyata kabur aja dulu ke luar negeri. Lagi rame soal tagar kabur aja dulu. Gara-gara banyak frustasi sama kehidupan di Indonesia. This kabur aja dulu movement, escape first, it is an expression of a frustration. Hashtag kabur aja dulu. Baru-baru ini pemirsa, sebuah tagar kabur aja dulu viral di media sosial. Isinya sejumlah warga negara Indonesia, khususnya generasi Z, yang menceritakan pengalaman mereka bekerja di luar negeri. Pemirsa, tagar kabur aja dulu ramai dibicarakan masyarakat di media sosial dalam sepekan terakhir. Salah satu isu yang memantik ramainya kampanye tersebut terkait dinamika sosial politik hingga terbatasnya peluang kerja di Indonesia. Tren kabur aja dulu ramai digunakan di media sosial dan menjadi pemberitaan beberapa hari terakhir. Banyak orang berpikir Indonesia penuh masalah, solusinya pindah ke luar negeri. Tapi kalau semua pergi, siapa yang akan memperbaiki bangsa ini? Indonesia memang belum sempurna, korupsi, ketidakadilan, dan banyak masalah sosial lainnya. Tapi justru disinilah peran kita, generasi muda. Kita bukan penonton, tapi kita adalah agen perubahan. Perubahan dimulai dari hal-hal kecil, dari diri sendiri, kemudian lingkungan sekitar, kemudian untuk bangsa Indonesia. Jangan lari, tetap tinggal, berkarya, dan berjuang di negeri ini. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Ya, memang nggak bisa disangkal ya. Akhir-akhir ini makin banyak anak muda kita yang berkeinginan atau bermimpi untuk bisa tinggal di luar negeri. Apalagi dengan ya di sosial media ada hashtag kabur aja dulu gitu. Mereka berkeinginan untuk punya kehidupan yang lebih layak, lebih mapan, karir cemerlang, berkeluarga mungkin, atau ya dan seterusnya lah di luar negeri sana. Apalagi kalau kita melihat kondisi negara kita yang agaknya semakin memprihatinkan di media-media ya, terlepas medianya terafiliasi dengan si A, si B, si C gitu, tapi ya sedikit diwajarkan gitu punya keinginan-keinginan seperti itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau kita semua yang punya potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan pergi dari sini ke luar negeri gitu, siapa lagi yang akan bangun negara ini, siapa lagi yang akan bangun bangsa ini? Buat saya pribadi, perubahan nyata itu ya dimulai dari hal kecil. Nggak usah punya jabatan, punya kekuasaan, atau bisa merubah peraturan gitu, ngambil keputusan dan seterusnya. Mulai aja dari taat peraturan lalu lintas, membuang sampah pada tempatnya, kemudian memilahnya kalau bisa. Ya, perubahan-perubahan kecil seperti itu perubahan yang nyata menurut saya. Pergi ke luar negeri itu bukanlah kesalahan, bahkan itu adalah sebuah kesempatan yang sangat berharga. Di sanalah kita bisa menimba ilmu, di sanalah kita bisa memperluas wawasan, dan di sanalah kita bisa memperoleh pengalaman baru yang akan membentuk diri kita menjadi lebih matang. Namun, nasionalisme sejati bukan hanya soal berani pergi. Nasionalisme sejati adalah keberanian untuk kembali dengan membawa ilmu, kembali dengan membawa pengalaman, kembali dengan membawa semangat untuk membangun negeri sendiri. Indonesia hari ini sedang menunggu anak-anak muda yang kreatif, menunggu generasi yang cerdas, menunggu mereka yang berani peduli dan mau berkontribusi. Bangsa ini tidak butuh orang-orang yang pergi lalu melupakan tanah air. Bangsa ini butuh kita semua. Kita yang mau berdiri, kita yang mau berkarya, dan kita yang mau berjuang untuk Indonesia tercinta. Hashtag kabur aja dulu. Tagar yang mungkin kedengarannya sepele, tapi mengapa sampai menjadi topik perbincangan yang sangat hangat berbagai kalangan? Landakan apakah tagar ini? Ketidakcintaan terhadap tanah air? Atau suatu respon terhadap ketidakpuasan mereka atas perlakuan yang mereka dapatkan di sana? Adapun berbunyi di pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Biarlah mereka mencapainya di luar sana. Tapi pasti tidak semua berpikir bahwa kabur aja akan menyelesaikan masalah tersebut sampai akarnya. Buatlah waktu ini untuk merefleksikan diri dari berbagai pihak yang terkait. Mengapa sampai memilih kabur?
Dan mengapa kabur itu menjadi satu-satunya jalan bagi orang-orang itu? Nasionalisme tidak hanya keberanian untuk mempertahankan, tetapi juga keberanian untuk menghadapi kenyataan. Mungkin penuh dengan tantangan, tapi lari bukan satu-satunya jalan. Gunakan kesempatan ini untuk berdiri teguh, berusaha, dan menggapai yang terbaik bagi negeri kita. Mari kita ibaratkan Indonesia ini adalah sebuah rumah yang besar, yang mungkin memiliki banyak kekurangan, namun harus kita rawat dan bangun bersama. Jika kita memilih untuk kabur, akan jadi apa rumah kita yang tercinta ini? Perlahan akan semakin rusak dan berujung dengan kehancuran. Untuk itulah saya percaya dengan adanya masyarakat Indonesia, yaitu kita sebagai warganya, harus membangun kembali bersama rumah kita ini dan merawatnya, bukan hanya untuk generasi kita, namun untuk generasi selanjutnya, agar dapat kita banggakan bersama. Saya yakin generasi muda punya kekuatan yang luar biasa untuk mengubah keadaan. Kita adalah generasi yang lahir di era teknologi, terbuka pada gagasan baru dan punya energi untuk bergerak cepat. Dari kreativitas anak muda, lahirlah inovasi-inovasi yang bisa menjawab masalah bangsa. Mulai dari gerakan peduli lingkungan, aplikasi karya anak negeri, hingga komunitas sosial yang menolong sesama. Kalau kita hanya memilih kabur dari masalah, kita sedang menyerahkan masa depan bangsa pada ketidakpastian. Tapi kalau kita bertahan, kerja keras, dan berkolaborasi, maka jalan menuju Indonesia yang lebih maju akan terbuka lebar. Jadi, nasionalisme itu bukanlah sekedar kata-kata atau simbol, apalagi sekedar lari dari kenyataan. Nasionalisme adalah keberanian untuk menghadapi tantangan di tanah air kita sendiri, dengan cara kita masing-masing, entah itu lewat pendidikan, teknologi, seni, atau gerakan sosial, semua punya peran. Kabur aja dulu sering dianggap solusi paling mudah ketika kita merasa kecewa dengan keadaan. Seolah-olah semua masalah bisa selesai hanya dengan pergi dan meninggalkan negeri sendiri. Padahal, kabur tidak pernah menjawab benar-benar terkait persoalan, hanya menunda dan memindahkan masalah ke tempat lain. Mencintai tanah air bukan soal kata-kata indah, tapi keberanian untuk tetap tinggal, berdiri tegak, dan menghadapi kenyataan. Kita boleh kecewa, kita boleh marah, bahkan boleh kritis. Namun, itu harus menjadi bahan bakar untuk memperbaiki, bukan alasan untuk menyerah. Indonesia adalah tanah lahir kita, rumah bagi mimpi-mimpi yang ingin kita wujudkan. Kalau bukan kita yang menjaga dan memperjuangkan negeri ini, siapa lagi? Justru karena cinta tanah air, kita harus bertahan, bergerak, dan berjuang agar Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang lebih kuat dan hebat.